Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin menjelaskan ya, mengapa sih kalau penulis itu rekomendasi oli selalu mesran SAE 40. Mengapa kok harus oli itu? Gitu. Apa istimewanya? Ya tentu nggak itu aja ya. Penulis kadang kasih rekomendasi oli merek Repsol 20W50, oli Bardahe 20W50, atau Fastron Techno 15W50. Terakhir rekomendasi juga Total 20W50 tapi untuk kondisi tertentu. Lupa, ini harusnya kencang soalnya nanti mau coba uji 0-100 ya. Jadi mengapa kok penulis rekomendasikan oli itu? Yang pertama adalah karena mesran ini sebelumnya penulis bilang soal harga ya, alasan dulu mengapa kok penulis bahas ini. Penulis bahas mesran ini karena ya barusan ada yang tanya, mesran itu keunggulan dan kelebihannya apa? Apa dicampur minyak goreng itu untuk menutupi kelemahannya mesran? Ya terus ada juga yang ada bro ya, biasanya pakai oli apa, oli Shell mungkin ya. Terus penulis sarankan pakai oli mesran, puas ya. Ada yang pakai mesran super puas, ada yang pakai mesran SAE 40 puas. Tapi ya itu lagi lah, penulis sering menjelaskan mesran SAE 40 itu gini, mesran super gini. Oh ya, untuk 20W50 penulis prioritas utamanya, rekomendasi utamanya bukan mesran super ya. Mesran super 20W50 dikalahkan oleh lain ya dengan pertimbangan perlindungannya kurang bagus. Lalu dari sisi performa mesin oke sih ya, tapi dari sisi perlindungan menurut penulis kurang bagus. Nggak bagus ngikuti kendaraan belakang ini, resiko terjebak lubang. Terus jadi apa itu oli mesran? Oli mesran merupakan produk yang sudah lama ada, mulai dari zaman berapa wis, lama lah wis, kalau tak omong no lah ngerti umurku ya. Iya pokoknya lama lah, sudah lama sekali. Sebelum ada Prima XP sudah ada mesran, sebelum ada Enduro sudah ada mesran, sebelum ada Mediterranean SX, sebelum ada Fastron Theo ada mesran. Mesran itu kayaknya oli awal-awal pertama ya. Kalau dari Pertamina-nya sendiri, mesran itu adalah oli entry level alias kelas rendah. Untuk kelas menengah ada Prima XP, atau kalau Mediterranean SC. Terus kalau untuk kelas paling tingginya oli Pertamina itu adalah Fastron. Nggak ada persamaannya oli Fastron untuk motor ya. Kalau di diesel ya Mediterranean SX gitu. Itu persamaannya Fastron. Udah hujan dah. Jadi
eh Meseran itu ada versi motornya juga baru-baru ini, tapi sebelumnya itu Meseran nggak ada versi motor, cuma ya orang zaman dulu pakai Meseran untuk motor juga, nggak cuma untuk mobil tapi juga untuk motor. Akhir-akhir ini muncul versi untuk motor karena ya orang itu ngeyel kalau oli untuk motor kudu ono tulisannya, ono gambari motor. Iya, itu makanya jadi muncul Meseran versi motor. Sebelumnya enggak sih. Ada loh ya, mulai dari udah lama lah, wis puluhan tahun gitu katanya beli motor baru pakai Meseran sampai sekarang gitu. Tapi orang yang muda-muda nggak tahu, iyalah Meseran bisa dipakai untuk motor juga toh. Jadi banyak yang tanya gitu. Yang kurang terkenal ya Meseran single grade gitu. Jadi karena sekarang zamannya multi grade, maka oli multi grade yang sekarang ini populer. Jadi oli single grade itu nggak populer. Padahal dia dari sisi kemampuan nggak kalah loh ya. Tapi ya wis namanya perkembangan emosi lah. Orang jadi apa? Anti oli multi grade, entah dengan alasan apapun lah ya. Dari sisi harga, wah Meseran ini sangat paling nggak menarik lah ya. Istilahnya oli termasuk yang harga murahan, harga kurang dari 40.000 itu wis dianggap oli murah. Oli bagus itu harganya harus di atas 70.000 gitu ya. Jadi orang sudah terbiasa menilai oli dari harganya. Kalau ada yang ngomongi Meseran ya bagus tau olinya gitu ya, ada pertanyaan seperti itu. Terus apalagi, apa nggak terlalu kental gitu ya. Oke, kita ngomong soal kekentalan dulu lah ya, daripada kalau soal bahan terlalu jelimet. Dari sisi bahan, kok dari sisi bahan, katanya mau ngomong kentalan. Dari sisi kekentalan, pilihan oli Meseran itu ya bisa dibilang minimalis lah dibanding oli-oli lain. Kalau oli lain pilihannya itu ada yang belakangnya 50, belakangnya 40, 30, bahkan sampai belakangnya 20. Yang kelas Pastron itu loh komplit. Prima XP ada yang belakangnya 40, ada yang 30 mungkin, lupa penulis. Nah, Meseran termasuk yang pilihan kekentalannya paling sedikit. Cuma ada 20 W50 dan 40. Yang SAE 30 langka, yang SAE 50 sudah punah. Padahal dulu ada SAE 50, oli single grade Meseran SAE 50. Tapi sekarang sudah nggak ada. Habis bis. Kalau beli kalengan tong ya, beli 1 tong ada sih, tapi cuma 1 kalau nggak salah. Pabrikan sekarang ya juga jarang yang minat buat oli SAE 50 gitu ya. Padahal ya menarik juga mengingat suhunya Indonesia ini panas ya. Ada yang ngomong olinya terlalu kental nanti ya, 20W50, karena kebiasaan sama pabrikan itu diomongi pakai 10W30 atau kalau Yamaha Suzuki 10W40. Padahal ya yang namanya kekentalan itu ya memang teknologi bisa membantu, tapi
sejauh mana teknologi bisa membantu. Teknologi bukan cuma teknologi dari oli toh, dari kendaraannya juga harus mendukung. Dan penulis gak melihat banyak ya perubahan. Kerapatan mesin makin kecil, ya itu ada konsekuensinya, yaitu kemampuan olinya butuh tinggi. Mesin makin modern, kerapatan mesin makin rapat itu ya, itu berarti olinya itu butuh yang lebih mumpuni. Padahal nggak selalu seperti itu. Dari komponen mesinnya juga harus lebih mumpuni, seperti misalnya kekentalannya harus untuk mesin ya, mesinnya harus ada coatingnya, ada pelapis khususnya. Jadi mesin itu nggak bisa sekedar oponoe besi sama besi, nggak bisa. Ada syarat khusus, yaitu ada lapisan namanya coating. Coating ini membuat komponen logam jadi dilapisi pelumas pelicin padat. Kalau istilah barati solid lubrikan ya. Yang bahasa Indonesia atau gak enak kurungnya. Jadi solid lubrikan ini membantu pelumasan walau komponen mesin makin rapat. Dan oli itu perkembangan teknologinya sangat lambat. Untuk muncul teknologi baru butuh puluhan tahun. Enggak cuma sekedar kayak HP ya, yang sekarang memori makin besar, speednya sampai 4 giga mungkin, lah sampai piro sih, 2 lah 3 giga Oli itu nggak secepat itu perkembangan teknologinya. Kemampuan oli sekarang dengan yang sekarang ini penulis pakai lah. Oli berapa puluh tahun? 40 tahun mungkin ya. Terus pokoknya oli lama banget. Itu malah rasanya oli lama yang lebih bagus. Oli itu kayaknya malah mundur ya kalau untuk otomotif. Bukannya makin bagus, tapi makin jelek. Aditifnya maju, aditifnya makin modern, tapi bahan olinya yang mundur. Aditifnya ada, jadi muncul pertama molybdenum disulfide MuS2, atau pakai titanium atau apa itu WS2. WS2 itu apa? Tungsten ya. Sembola pokoknya ada yang pakai titanium, ada yang pakai moly MuS2, sederhananya gitu. Terus sekarang muncul MUDTC, MUDTP, namanya perkembangan teknologi meningkat lah. Untuk berikutnya mungkin teknologi aditif nano. Contohnya yang kayak di Bardahe itu C60. Ada juga nano moly, nano grafit, macam-macam. Aditifnya meningkat sangat tajam. Tapi ya itu kemampuan oli
itu mayoritas ditanggung oleh bahan olinya, dan bahan olinya ini nggak muncul bahan-bahan baru. Bahan baru pun ya sebenarnya nggak beda jauh dengan bahan lama. Ada apa katanya bahan baru itu namanya AN ya. AN itu mestinya adalah aromatik aromatik sama naphtenic mungkin ya. Hal ini nggak beda dengan oli grup 1, karena itu merupakan unsur dari oli-oli yang pengolahan awal pertama. Cuma mungkin bedanya lebih murni. Bahan aromatik dan naphtenic itu punya kelemahan. Jadi yang nggak diinginkan pada oli adalah kalau mudah teroksidasi, kalau viscosity index-nya nggak tinggi. Maksudnya viscosity index nggak tinggi itu kalau dingin, kalau di musim salju nggak encer tapi malah beku, itu nggak diinginkan. Kalau panas jadi sangat encer, itu juga nggak diinginkan. Pinginnya tetap kental, pinginnya tetap stabil kekentalannya. Makanya butuh oli dengan viscosity index tinggi. Iki lah wis dadi mari ngomong kekentalan, jadi ngomong bahan sekarang. Ya wis lah. Ngomong kekentalan kok jadi merusut ke bahan sih. Ya, balik lagi ke kekentalan lah ya. Oli itu, ya mesin itu. Emang kerapat memang bisa dibuat makin rapat, tapi bahan oli kemampuannya nggak akan berubah, karena bahan oli itu ya dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Dari bahan oli umum ya, itu ada yang namanya grup 1 solvent refined atau apa itulah, solvent refined atau distillate ya. Kalau distillate semuanya iya. Apa ya? Solvent refined apa mana nama lainnya? Wes lupa lah. Pokoknya grup 1. Terus ada grup 2 hydrotreated. Terus ada grup 3 hydrocracked. Ada grup 4 PAO. Kemampuan oli menanggung beban itu tergantung dari bahan. Salah satu yang dibutuhkan di oli itu adalah kekentalan. Mengapa butuh seperti itu? Karena untuk bisa mencegah aus, untuk bisa bikin licin, itu syaratnya harus ada lapisan oli di antara permukaan logam. Yang salah satu faktor utama yang membuat lapisan ini kuat adalah ketebalan, dan ketebalan ini bisa dicapai dengan kekentalan oli. Jadi oli makin kental, lapisan yang dibentuk pada permukaan logam bisa makin tebal. Kalau tebal kuat. Nah, masalahnya sekarang dituntut makin tipis karena toleransi kerapatan mesin makin tipis. Gimana caranya? Yaitu pakai bahan yang punya film strength besar. Kalau dulu ini sudah tercapai, tapi sekarang karena bahan sintetik ya, bukan cuma PAO tapi juga ester, itu mudah mulai mahal, maka ya pabrikan cari alternatifnya, cari yang murah-murah. Akhirnya lari ke hydrotreated lagi. Hydrotreated itu adalah teknologi lama, tahun biru ya, 60 tahun 50-an kali ya, lupa penulis, udah lama sekali hydrotreated itu, mulai dulu sampai sekarang.
Apalagi karena sekarang ya pengolahan oli bekas itu kualitasnya adalah kualitas hydrotreated. Jadi makin banyak yang pakai. Karena kemampuan oli ini enggak bagus, akhirnya pabrik larinya ke aditif. Aditif yang bisa membantu kalau misalnya olinya sudah nggak bisa lagi melindungi. Jadi prinsip utamanya oli itu adalah membuat lapisan pelindung ya. Ini paling penting, ojo sampai pecah. Nah kalau sudah pecah, sudah nggak kuat, aditif yang berfungsi untuk jadi pelindungnya. Kemampuan oli melindungi mesin itu harusnya sebagian besar pada bahan dasar olinya, bukan pada aditifnya. Karena namanya aditif, nggak mungkin diberi terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak, ada efek-efek negatif lain. Ya kalau untuk soal efek negatif, mending lihat video penulis sebelumnya yang soal aditif oli ya. Soalnya kalau jelaskan banyak efek sampingnya, dan penulis juga lupa. Oke, banyak banget efek sampingnya kalau terlalu banyak. Tapi yang terutama ya wis yang kroso aja ya, akselerasi berkurang kalau aditifnya terlalu banyak. Kalau yang karat, korosi macam-macam gak kroso ya, bongkar mesin baru kelihatan. Jadi mau di bagaimanapun juga, mau mesin dibuat sangat rapat, itu mau nggak mau, kalau pakai standar oli, ausnya jadi makin parah. Nah makanya itu pabrikan harus memperkenalkan banyak teknologi untuk mengurangi keausan ini. Jadi nggak bisa langsung asal dibuat rapet gitu, nggak bisa, harus ada teknologi. Kalau piston itu ada teknologi coating, yang terutama adalah ring piston kan, yang paling sering kena. Nah di ring piston juga ada teknologinya. Cuma sayang banyak yang pakai coatingnya ini pakai molybdenum, yang kemudian kemakan sama aditif molybdenum yang ada di oli. Jadi coatingnya yang di logamnya itu ring pistonnya pakai moly ya, dapat dari toko beli ring piston gitu, dapat pelapisan moly wes. Nah dari olinya sendiri juga ada aditif molynya yang kemudian merusak lapisan coatingnya ring piston ini. Jadi akhirnya ya sekarang banyak oli yang merusak ring piston, dan ya akhirnya jangan heran kalau sampai kena fuel dilution, kena vampir oli, karena ya olinya menggerus lapisan coating itu. Dan kemudian karena katanya demi untuk meningkatkan efisiensi dibuat makin rapat, ya hasilnya olinya nggak mampu ya, kemampuannya turun. Nah penulis belum ngomong soal kemampuan pelindung olinya. Jadi kemampuan film strength oli itu nggak bergantung pada kekentalan saja. Jadi oli itu ya bisa melapisi logam itu nggak tergantung pada kekentalan saja. Ada cara lain selain kekentalan, yaitu namanya pakai film strength. Nah film strength ini ironinya, level olinya makin tinggi makin lemah secara generalnya ya. Jadi ada oli grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Di grup 3-nya juga ada yang grup 3 hampir mirip grup 4. Ironinya, oli yang punya film strength kuat, yang bisa bikin
licin ketika dibuat lebih encer adalah yang grup 1. Grup 1 itu paling hebat. Grup 2 itu sudah banyak berkurang. Apalagi grup 3, apalagi PAU. Jadi Mesran itu oli lama kan. Nah itu oli grup 1 kan. Nah dia justru punya keunggulan di film strength. Jadi walau ya sama-sama 20 50, sama-sama SA40 lah anggap aja, itu bakal lebih licin pakai oli Mesran daripada pakai yang grup 2. Grup 2 itu ya banyak sih ya. Motor multi power itu juga grup 2 baru harganya 131 normalnya. PTT grup 2, Delta Loop grup 2. Rasanya sekarang nggak ada oli yang grup 1 ya. Karena cuma Pertamina tok yang produksi. Pabrik oli lain rasanya enggak. Terus jadi dari sisi bahan Mesran itu punya keunggulannya licin, lebih licin, makanya suaranya lebih halus. Walau aditifnya bisa dibilang hampir nggak ada ya bila dibandingkan dengan oli-oli lain. Ya walau sayang yang Mesran Super itu pakai aditif viscosity index improver. Walau aditifnya dibilang termasuk minim, dia bisa tetap bikin suara mesin lebih halus. Bila dibanding oli misalnya kayak SL, kayak Castrol, kayak yang lain-lain. Dan aditif minim ini juga membawa pengaruh positif bagi performa ya. Makanya kalau pakai Mesran Super terasa knalpot makin kencang, terus tarikan jadi enak karena olinya aditifnya minim, jadi penurunan performanya nggak banyak. Alah udah. Nah selain itu ada sih keunggulan lain ya. Mengapa kok Mesran itu, terutama ya Mesran SA40 yang unggul. Jarang kan ori lain SA40. Mengapa kok SA40 unggul? Karena SA40 itu nggak ada viscosity index improvernya. Karena nggak ada viscosity index improver, nggak ada aditif oli yang bikin performanya oli turun ketika digeber. Kalau digeber sih tetap enak. Karena apa? Karena kekentalannya stabil. Kekentalannya stabil. Karena nggak jadi makin encer ketika digeber, tetap halus. Mau 100 dulu habis itu pakai jas hujan. Lambat ya. Terus ada satu lagi sifat yang membuat Mesran itu unggul. Apa itu? Karena dia bahannya grup 1, olinya itu tahan punya daya larut yang kuat. Jadi keunggulannya grup 1 itu adalah karena justru dia itu punya bahan aromatik dan naphtenic, terutama aromatiknya yang tinggi, kandungan aromatiknya yang tinggi, maka dia itu daya pelarutnya lebih kuat karena aromatik itu merupakan
eh, faktor atau bagian dari bahan oli yang punya daya larut kuat. Sementara itu di oli grup 2 nggak ada aromatiknya, mulai dikurangi, mulai dihilangkan aromatiknya. Di grup 3 apalagi, bahkan kayak produknya Shell ya, Shell Pure Plus, itu sudah nggak ada aromatiknya. Oli yang grup 3 murni itu nggak ada aromatiknya. Apalagi PAO wes sama sekali nggak ada aromatiknya. 100% parafin mungkin ya. Parafin yang khusus ya, yang ada olefine, apalah DC ini ya. Nah, aromatik ini yang bikin daya larut kuat. Daya larut kuat ini penting kalau pingin kerak-kerak itu bisa larut ke olinya. Oli yang daya larutnya buruk, itu dia bakal sulit melarutkan kerak walau dia sudah dikasih banyak aditif deterjen, banyak dikasih aditif apa itu jenenge, apa aja sih, deterjen satu lagi, aduh jangan terus. Deterjen sama apa ya, lupa ya, nanti penulis cuplikan aja ya. Yang jelas yang sering diomongkan orang-orang untuk menghilangkan sludge itu adalah deterjen. Tapi banyak orang-orang yang salah ya dalam fungsinya deterjen. Deterjen itu gunanya untuk apa sih? Deterjen itu gunanya adalah untuk bereaksi terhadap oli mesin, terhadap kerak ya, terhadap sludge. Jadi sludge ini bereaksi dengan deterjen yang hasilnya adalah jadi bisa pecah, nggak jadi kerak. Cuma masalahnya untuk melarutkan butuh kemampuan olinya, kemampuan melarutkan olinya. Dan di sini Mesran unggul karena dia punya kandungan aditif, kandungan bahan yang banyak aromatiknya. Ya wis lah, penulis tutup, hujannya wis terlalu deras ya. Wis gitu aja lah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.